Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit gerandong atau bisa disebut dengan serangan hama penghisap daun bawang merah. Untuk itu simak terus video ini. Sebelum saya ke pembahasan, untuk kalian yang ingin segera tahu obatnya, kalian bisa lihat di link deskripsi. Di situ nanti ada link yang mana kalian akan diarahkan ke Shopee. Itu bukan toko saya, itu saya menunjukkan kalau kalian mencari gambarnya, itu ada di situ. Itu bukan toko saya ya. Dalam budidaya bawang merah, siapa sih yang tidak ingin hasilnya tuh seperti ini, bawang merahnya subur dan insya Allah nanti ini akan jadi bawang merah yang super. Tapi bagaimana jika terkena penyakit gerandong seperti ini? Ini adalah penyakit gerandong atau biasa disebut dengan serangan hama penghisap. Nah, kalau sudah terserang gerandong seperti ini, di mana nih ya? Ini kan daunnya layu, lemas, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya hidup. Ini ini yang sudah parah, di mana biasanya itu yang terserang hanya tunas muda, tapi ini tunas tuanya juga terserang. Nah, kalau sudah terserang gerandong seperti ini, nanti bawang merah itu daunnya akan menguning, akan lemas, tidak akan bisa tumbuh subur atau gemuk atau lebat ya. Jadi kita tuh harus waspada dengan penyakit bawang merah yang satu ini. Karena penyakit ini akan menyebabkan penurunan secara drastis hasil dari budidaya bawang merah kita. Untuk itu, kita kali ini akan membahas penyebab-penyebabnya ya. Ini saya kasih tahu. Yang pertama, penyakit ini biasanya kalau berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, ini tuh bisa bersumber dari lahan sawah milik tetangga. Ya, tetangga sawah kita. Semisal anginnya itu kalau ini berbicara mengenai perpindahan penyakitnya ya. Anginnya itu dari selatan ke utara kan ya, anginnya. Nah, yang sawah di selatannya kita itu apa namanya? Lahannya itu diolah atau di apa ya, yang penting dikerjakan. Sedangkan lahan kita itu sudah tumbuh bawang merah, itu nanti penyakitnya akan hinggap ke bawang merah kita. Untuk itu kita harus segera melakukan penyemprotan apabila terjadi hal seperti itu. Terjadi di mana tetangga kita mengolah lahan, sedangkan lahan kita sudah tumbuh bawang merahnya. Nah, faktor penyebab yang selanjutnya yaitu bisa dari tanah. Dalam artian apabila tanahnya itu terlalu panas atau terlalu kering, itu hama ini akan sangat suka datang. Jadi usahakan tanah bawang merah kalian itu selalu dalam kondisi lembab. Khususnya apabila kalian menanam di musim kemarau. Jadi kalau kalian menanam di dataran rendah, dalam artian di sawah ya, itu kalian bisa melakukan penyiraman 2 hari sekali atau setiap hari tidak apa-apa. Jadi tergantung tekstur tanah kalian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk
apabila ada hama itu yang datang ke lahan kalian dengan keadaan tanah itu yang terus lembab, itu hama ini tidak akan suka. Ya, jadi mereka akan pergi. Namun kalau tetap ada, itu tidak banyak dan kalian bisa melakukan penyemprotan. Oh iya, untuk obatnya itu biasanya saya menggunakan Abemectin ya. Saya menggunakan Abemectin. Nah, ini adalah bentuk dari tanaman bawang merah yang sudah terserang. Jadi keadaannya itu tidak bisa gemuk ya. Ini kalau bilang kekurangan air, ini bukan kekurangan air karena ini sistemnya pengairan lepas atau lebledes ya. Jadi ini airnya tidak kurang, cuman karena penanganan yang terlambat sehingga grandong ini sudah sudah apa namanya? Sudah parah. Ini untuk kemungkinan pulih hanya 40%. Jadi tidak bisa hasilnya maksimal. Selanjutnya langkah-langkah untuk menghindari agar bawang merah kita itu tidak terserang penyakit grandong. Yang pertama kita harus pastikan keadaan bawang merah kita tidak kekurangan air. Jadi air ini berfungsi untuk menghindarkan atau menjauhkan grandong ya, karena grandong ini biasanya menyerang di lahan kering yang terlalu kering. Jadi yang gimana? Yang kualitas atau kadar air tanah pada bawang merah kita ini kurang. Jadi kalian harus pastikan bawang merah kalian tidak kekurangan air biar grandong ini tidak mendekat. Lalu yang kedua, hindari menanam sebelum lahan di sekitar kita itu ditanami. Semisal kita menanam bawang merah itu sendirian. Dalam artian tetangga sawah kita itu tidak ada bawang merahnya, palawija atau padi atau apa gitu. Kalau menurut saya itu lebih baik biarkan mereka itu menanam dahulu, biar mereka itu tumbuh, baru kita menanam bawang merah. Ini akan meminimalisir serangan grandong karena lahan atau tetangga kita itu sudah pada tanam semua. Jadi itu kemungkinan untuk mengeker-ngeker atau mengolah lahan di sekitar kita itu juga kecil. Jadi nanti harapannya penyakit grandong ini tidak menyerang bawang merah kita. Selanjutnya, yang ketiga, usahakan melihat atau menengok bawang merah kalian di jam-jam panas atau di jam-jam terik matahari di jam 11 atau jam 12 gitu. Tujuannya untuk melihat apakah bawang merah kita itu ada grandongnya atau tidak. Karena pada saat cuaca terik akan lebih terlihat bawang merah itu layu. Layunya itu akan lebih terlihat. Nah, dari situ kita nanti akan bisa mengambil tindakan secepat mungkin agar penyakit ini tidak terlambat penanganannya. Kalau terlambat ya seperti bawang merah ini sudah terlambat. Tapi ya tetap bisa berbuah, cuman tidak maksimal. Lalu kalau sudah terserang seperti ini bagaimana? Kalau sudah ada serangan, yang pertama kita bisa melakukan pencegahan atau pengobatan. Pengobatannya seperti pemberian insektisida Abemectin. Abemectin tuh kalau pribadi saya itu ada 3 ya pengalaman saya. Yang pertama itu dosisnya paling kecil karena menurut saya itu ada Asmac. Asmac ini Abemectin. Terus yang kedua ada Macdon. Macdon ini juga Abemectin, tingkatannya di atasnya Asmac. Dan yang terakhir ada Android. Jadi insektisida Android. Ini yang paling tinggi. Nah, untuk pemberiannya atau takarannya, untuk perawatan sehari-hari kalian cukup memberikan
1 sendok saja. Apabila ada serangan, mulai ada serangannya dalam lingkup kecil, itu kalian bisa memberikan 2 sendok. Disemprot pada yang terserang itu. Tapi kalau tidak sembuh, terus malah makin banyak, kalian bisa memberikan 2 tutup botolnya ya. Baik itu McDonald, Asmac maupun Android. Jadi 2 tutup itu kurang lebih ada 50 mililiter ya, ml. Ya, 50. Dan setelah itu kalian bisa menyemprotkannya di pagi hari sebelum bawangnya layu, lalu di sore hari juga bisa. Atau agar lebih cepat penanganannya, kalian bisa nyemprot sehari 2 kali selama 3 hari. Jadi itu nanti akan terlihat hasilnya akan lebih cepat ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya berikan untuk kalian. Semoga ini membantu, semoga bawang merah kalian selalu diberikan yang terbaik. Untuk itu tetap semangat, tetap berjuang meskipun harga bawang merah kali ini murah ya. Tapi saya dengar kabarnya sudah mulai naik. Tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.